Todiong sangka passalinanna anak rampan dilino. To nasaladan sangka malakbina. To di pak palidanni daw may dasa to palulungan. Tulimbong lante pasekona malilin. Ulambi tiallo malakbi. Tekulla mapiadadi tapetayanni lante paseko malilin maatu totemo. Sang tahun lendukna 365 allona tanai ulingkai katuan na saladan sangka passalinanna anak rampan dilino. Buddha kamauparan sia sundun karongkosan ta kalak paparaya diong taluk tuk tarunota masolanasang. Buddha duka katang palambiran makamban katang paupuran. Tanai umpoisan ni mintu na melona sia kadakena. Na luayak sangka malakbi na puang titanan talu. Puang matua ambe, puang matua anak puang penamasallo. Di gente eki itu sang petayanan. Diong aluk pengkalosoran sangka pengkadiongan. Nalambi allo dadina nadete kula kasidollo kan nalangan latapakalabi. Reke latapakaraya. Allo dadina anak rampan dilino kula kasidollo kanna puang Yesus Kristus. Ta petayani ma allo totemo lante paseko malilin lante kula tarande lulangan. 24 Desember 2021. Rapak lembang miki masolana sang tilin minangalambe miki angga mairi. Tapu pak bulololongi batang di kaleta. Tapu pak au tangkelesuani tondon to batang ta. Langan laur rundan dunambulo reke laun tete malaya sangka passalinanna. Tota petayanni lante makaroen totemo. Amen.
Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita dapat merayakan Natal dengan sungguh bila kita mau menghayati apa yang terjadi di Bethlehem pada malam itu. Tuhan sungguh mengasihi kita. Putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, diutus untuk menyelamatkan manusia ciptaannya. Maka marilah kita dengar nubuat dan maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus. Di kala itu, Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz dengan perantaraan Nabi Yesaya, "Dengarkanlah, hai keturunan Daud, belum cukupkah engkau menyusahkan manusia, sehingga Allahmu kau susahkan juga? Camkanlah, Tuhan akan memberi suatu tanda, seorang gadis akan mengandung dan melahirkan putra yang akan diberi nama Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya tentang terang benderang, yang tinggal dalam daerah gelap gulita menikmati sinar cemerlang. Ya Allah, Engkau melipat gandakan sukacita mereka, Engkau memperbesar kegembiraan mereka di hadapan hadirat-Mu. Mereka bersukacita bagaikan petani yang di musim panen, bagaikan orang yang membagi-bagi jarahan. Sebab bagi kita seorang anak dilahirkan, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah sisa umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan jajah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya.
Maka sesudah dikandung perawan Maria, oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Semoga damai sukacita karena kedatangan Yesus Kristus memenuhi hati kita semua, sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita sekalian yang berjalan dalam kegelapan malam ini memperoleh terang dalam cahayanya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Yesus, kami panjatkan puji syukur karena Engkau telah berkenan meninggalkan tahta mulia di surga untuk hadir di kandang yang hina dan berkenan tinggal di tengah-tengah kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah lahir ke dunia sebagai buah kasih bagi keluarga Yosef dan Maria bundamu. Kehadiran-Mu telah memperteguh kasih setia ayah bunda itu dan juga telah menguduskan mereka. Kami bersama keluarga-keluarga di paroki kami ini mengenangkan dan menyambut kedatangan-Mu kembali. sudilah Engkau hadir di tengah keluarga-keluarga kami untuk menguatkan cinta kasih kami sebagai suami istri dan untuk menyertai perjalanan hidup kami bersama anak-anak yang telah Kau percayakan kepada kami. Semoga kehadiran-Mu di malam Natal ini membaharui dan menyemangati hidup keluarga kami, hidup dalam kasih serta kebahagiaan dalam nama-Mu. Amin. Ya Yesus, Engkaulah bintang pedoman kami. Kami mewakili kaum muda di paroki kami ini datang menghadap-Mu. Jadilah Engkau pedoman dalam langkah hidup kami, sehingga hidup kami terarah kepada Bapa di surga. Semoga kehadiran-Mu membawa semangat baru bagi kami untuk terus berjuang mengembangkan diri kami sebagai kaum muda Katolik yang sejati. Engkau sungguh menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam membangun kebersamaan dan persaudaraan sejati di antara kami. Amin. Yesus yang Maha Kasih, kami menghadap Engkau dengan riang gembira. Engkau telah memberikan kepada kami ayah, ibu, saudara, guru, teman-teman yang menyenangkan, karena Engkau mencintai kami semua. Pada malam Natal ini, kami bersama semua anak-anak di paroki kami memohon kepadamu, berkatilah semua yang mencintai kami dan kami cintai. Ajarlah dan bimbinglah kami, supaya dapat membalas kebaikan dan kasih sayang mereka dengan sikap dan perbuatan, sehingga kami sungguh dapat menjadi sahabat kecil-Mu, ya Yesus. Amin. Dan bersukaria
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersama-Mu. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Kita merayakan Natal. Perayaan ini adalah perayaan misteri penjelmaan Allah menjadi manusia yang kita rayakan dengan penuh syukur. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Maka marilah kita wujudkan suasana damai ini. Dari perayaan ini kita mengambil hikmat dan kekuatan serta rahmat, dan kita bawa di dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan hidup kita. Saudara sekalian, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkan
sukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorak. Hari ini lah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan datang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini lah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita masih di dalam situasi pandemi, dan pada malam ini adalah Natal kedua yang kita rayakan dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Namun bahwa pada tahun ini jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Kita tetap dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Namun kita sudah mulai beraktivitas, mulai bergerak dari kevakuman kita, diminta tinggal di rumah saja. Sekalipun demikian, masa-masa yang sulit memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata
kita tidak mampu berjuang sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan saudara. Kita membutuhkan sahabat. Maka tepatlah jika pada perayaan Natal tahun ini Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengajak kita merenungkan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus hadir ke dunia bukan karena dunia mengalami damai sejahtera. Justru karena hidup manusia susah. Penyakitnya adalah ketidaktaatan kepada Allah. Penyakitnya adalah dosa yang juga mengantarkan juga. Oleh karena itu, sebagaimana rahasia Allah, sebagaimana yang kita dengarkan dalam para liturgi tadi, kita mengikutinya dengan kerinduan untuk kedatangan Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita diajak untuk menyambutnya berdasarkan nubuat dan juga berita kelahiran atau maklumat kelahiran Yesus yang mengajak kita sampai kepada sukacita karena nampak cinta kasih Allah kepada manusia tidak membiarkan manusia berada dalam ancaman maut, dalam ancaman kematian karena dosa. Maka digambarkan bahwa Kristus lahir dan hadir sebagai terang di tengah kegelapan. Kegelapan yang membuat orang tidak bisa bergerak. Membuat orang tinggal di tempat saja. Membuat orang tidak mengalami keindahan. Tidak mengalami sukacita. Di tengah dunia yang memunculkan perseteruan, umat manusia terpecah belah dan terpisah, dan Kristus hadir sebagai penguasa yang mendamaikan. Saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa COVID-19 teristimewa mereka yang pernah terpapar, mengalami pergulatan yang luar biasa dan tidak mau sendirian, walaupun terpaksa sendirian. Tidak mudah untuk mengalami konflik batin karena keterasingan. Kita butuh kekuatan. Dan kita butuh bantuan orang lain. Bantuan tidak sekedar karena pertolongan. Diberi makan, tapi diberi makan di bawah pintu. Dikirimkan makan dalam kantongan. Dan lain sebagainya. Kita
dibantu orang, tapi ada hal yang tidak kita rasakan, yakni perjumpaan dan pemberian dengan kasih. Kehadiran yang meneguhkan. Dan saya kira kita rindu ketika sudah mulai vaksin dan mobilitas orang-orang sudah mulai jalan. Kita merindukan perjumpaan itu. Dan semoga lahir dari pergulatan kita tentang kasih, mengasihi orang lain, merindukan orang lain. Dia pakai semboyan di Toraja Utara Sikamalik. Peristiwa inkarnasi, Yesus menjumpai manusia dan menolongnya bukan dari jauh. Ya bisa saja kan Allah mengatakan, saya mengampuni dosamu dan semua orang selamat. Dari jauh, dikirim dari jauh. Tetapi Allah mau berada di tengah manusia, bertegur sapa dengan manusia, berbuat langsung dengan manusia. Sapaan yang dekat, keakraban, persaudaraan. Dan setiap hal yang dilakukan Yesus ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan Yesus berbuat? Ketika ia melakukan sesuatu, Yesus tergerak oleh belas kasih. Belas kasih ini mengantarkan kita kepada persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang sejati. Oleh karena itu, maka tepatlah ketika kita mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan inilah nilai yang kita bawa. Inilah kekuatan kita untuk hidup berjumpa dengan orang lain, bertegur sapa dengan orang lain, mengulurkan tangan membantu mereka yang membutuhkan kita. Dan ini wujud nyata dari cinta kasih. Dan harus tergerak dari iman kita. Iman kita akan Kristus yang perwujudan kasih Allah yang real, yang nyata, yang dekat dengan manusia. Cinta kasih tidak dikirim melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui Messenger, dan lain sebagainya. Walaupun dengan berbunga-bunga dan bercahaya-cahaya. Kita merindukan perjumpaan. Saudara-saudara yang terkasih, ini pula yang kita lakukan setiap saat. Rindukah kita datang ke gereja? Rindukah kita berjumpa dengan Tuhan? Rindukah kita secara nyata menyatukan diri kita dengan Kristus yang memberikan dirinya karena kasih? Memberikan tubuh dan darahnya setiap kali perayaan Ekaristi? Atau cukup kita menonton di TV? Anggi bang mau kumari laku gereja dan siaran langsung. Perjumpaan melalui layar TV atau HP. Ini menjadi tantangan kita. Adakah kerinduan itu? Saya pikir panitia Natal ini optimis bahwa kerinduan itu akan ada di tengah umat. Maka ketika dalam perencanaan sediakan kursi sebanyak-banyaknya.
dan kita adakan perayaan di 4 tempat di paroki ini. Di Kapak, di Tambunan, di Sakpak Bayo-Bayo. Kita bisa bayangkan ketika selama ini disatukan di Buntu Salombe ini. Kita kumpulkan yang 3 wilayah itu, apakah kemudian halaman kita sampai ke Lumbung akan menampungnya? Saya kira tidak. Karena kita sendiri di sini sudah mengelilingi gereja ini. Dan kita bersukacita, kita bersyukur bahwa ternyata api cinta kita tidak dipadamkan oleh corona. Dan kita merindukan malam ini, perayaan ini. Kita mengalami langsung, bukan hanya menonton di TV. Ketika pemerintah juga membolehkan kita untuk kumpul tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Syukur bahwa kita bisa merayakannya, merayakan iman kita bersama-sama. Semoga perayaan malam ini membawa sukacita bagi kita, membawa rahmat bagi kita untuk menggerakkan kita mewujudkan persaudaraan yang sejati, yang dilandasi, yang didasari oleh cinta Yesus. Di dalam keluarga kita, di lingkungan kita, di rukun kita, di tempat kerja kita, atau dimanapun. Kita harus bangkit dan semangat lagi. Beban kita dihapus. Dan kita bersama-sama dalam kasih persaudaraan terus menerus, juga bersama dengan pemerintah dalam hal menghalau COVID, memperhatikan kebersihan dan kesehatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita hadir dalam persekutuan malam ini karena kita telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Sedapat mungkin dalam persiapan perayaan selama masa Advent, kita semakin dekat dengan kebenaran melalui pertobatan diri, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Tuhan mencintai kita, dan kita membawa cinta itu dalam diri kita dan mewujudkannya dimanapun kita berada, kepada orang-orang di sekitar kita dan juga kepada alam semesta. Pujian kepada Allah yang Maha Tinggi, yang mencintai kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama menderaskan syahadat iman kita, syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan perantaraan Yesus putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga Allah Bapa menerangi kita agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Dengarkanlah. Bagi para tawanan dan pengungsi, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang menjadi korban perang atau pertentangan segera dapat menikmati kembali ketenangan serta kedamaian. Marilah kita mohon. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, semoga mereka dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan terutama hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Dengarkanlah. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar dalam suasana perayaan Natal ini kita tak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah. Bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, Pastor Doni Sande, Yohanes Rante Mariak, Immanuel Sande, Natalia Pakadang, dan mungkin masih ada keluarga kita yang lain. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami kehidupan dan selalu kami syukuri. Semoga kami mampu menjadi pelaksana firman, yakni pembawa cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara yang telah berpulang, Ibu Teresia Takbi, Ya Allah yang Maha Kasih,
Semoga Engkau kumpulkan saudara-saudara kami yang telah berpulang, berada dalam sukacita bahagia di surga. Marilah kita mohon. Kita sampaikan doa-doa pribadi, doa-doa keluarga kita. Allah Bapa Maha Penyayang dan Pengasih, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan ke liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Maka Engkau Bapa yang penuh kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberi damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat Santa Maria Perawan tak bernoda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Yakobus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan, pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Oleh karena itu, ya Bapa, kami hamba-hambamu dan juga umatmu yang kudus mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hambamu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, amin. Juga bagi kami, hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan
Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Agnus Dei,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita mendengarkan pengumuman. Kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan sukacita perayaan Natal yang kita rayakan pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Pastor, Suster, seluruh umat yang saya kasihi. Sekali lagi kita patut bersyukur, berterima kasih bahwa pada malam hari ini kita boleh merayakan sukacita Natal kelahiran Sang Juru Selamat kita yang membawa damai dan cinta kasih kepada seluruh umatnya, terlebih khusus kepada kita umat di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Semoga kasih, damai yang datang ke tengah-tengah kita menjadi landasan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat, maupun di lingkungan kita masing-masing. Olehnya itu, patutlah kita bersukaria, bersukacita pada malam hari ini. Bapak Pastor, Suster, seluruh umat yang saya hormati, terselenggaranya perayaan malam Natal yang begitu meriah pada malam hari ini boleh terlaksana oleh karena kerjasama kita, dukungan kita semua, sehingga apa yang kita rencanakan boleh berjalan dengan baik. Olehnya itu, izinkan saya atas nama Dewan Pastoral Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, juga panitia perayaan Natal, mengucapkan selamat Natal kepada kita semua, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang ada di rumah atau di manapun mereka berada. Juga izinkan kami atas nama panitia dengan penuh sukacita ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang terlibat di dalam perayaan malam Natal malam ini, mulai dari perencanaan, mempersiapkan segala sesuatunya, sampai pada perayaan yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan penuh hikmat sukacita. Kepada Bapak Pastor kami mengucapkan terima kasih, juga kepada semua yang mengambil bagian di dalam perayaan ini tanpa terkecuali. Terima kasih atas nama seluruh umat kami ucapkan kepada Bapak Pastor. Terima kasih kepada semua, baik panitia maupun seluruh umat yang mendukung perayaan Natal pada malam hari ini, kepada seksi dekorasi, suster dan timnya yang telah bersusah payah, bercapek-capek merangkai bunga yang begitu indah. Saya tidak tahu
Ini semua karena dukungan dari beberapa umat yang telah memberikan bunga-bunga anggrek yang begitu indah kepada donatur dari umat. Kami ucapkan terima kasih. Lebih khusus juga kepada seksi kandang Natal. Walaupun waktu pembuatan kandang Natal begitu sempit, tetapi karena semangat dan tanggung jawab yang diberikan kepada panitia, kandang Natal boleh jadi seperti yang kita lihat. Dan ini hanya dibuat dalam jangka waktu 3 hari. Tetapi seperti yang kita lihat, karena begitu semangatnya panitia dan umat, maka kandang Natal ini boleh begitu indah kita lihat. Mudah-mudahan membawa suasana yang kita rasakan pada malam hari ini menjadi semakin indah di dalam hati kita. Juga kepada pihak keamanan, baik dari Polsek, THS, THM, dan panitia yang telah ditunjuk. Terima kasih atas seluruh penyertaan pendampingan telah menjaga kami di dalam melaksanakan perayaan ini. Juga kepada petugas-petugas liturgi, KOR, saya tidak akan sebutkan satu persatu, seluruh kita yang mengambil bagian di dalam perayaan Natal pada malam hari ini, atas nama panitia, kerjasama kita, kebersamaan kita di dalam menyiapkan seluruh yang kita alami pada malam hari ini. Dari kami panitia, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan, kasih yang kita rasakan malam hari ini semakin mempererat rasa persaudaraan kita, semakin mempererat cinta antara kita satu sama lain. Di dalam perayaan malam hari ini, kami panitia sungguh sangat menyadari bahwa pasti banyak hal-hal yang membuat kita tidak nyaman di dalam mengikuti ibadah. Walaupun kami panitia sebenarnya sudah begitu maksimal berusaha menyiapkan segala sesuatunya untuk menjadi kenyamanan di dalam mengikuti ibadah ini, tetapi kami sangat sadar bahwa kami panitia dan kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Olehnya itu, kami atas nama panitia mengucapkan bahwa segala sesuatunya yang kita anggap tidak nyaman atau tidak memberi suasana sejuk pada perayaan ini, kami mengucapkan atau memohon maaf kepada kita semua. Kami hanya berharap bahwa semoga cinta kasih yang telah kita masukkan di dalam hati oleh kelahiran juru selamat kita akan menjadi obat atau akan semakin mempererat rasa persaudaraan kita. Sekali lagi, atas nama panitia dan seluruh pengurus Depas Gereja Pusat mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dan kebersamaan kita di dalam melaksanakan perayaan Natal pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Sekian yang saya boleh sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara terkasih, mewakili tim pastoral paroki dan juga titip salam dari Bapak Uskup, selamat Natal untuk kita semua.
Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah meneguhkan keyakinan iman yang malam ini ditumbahkannya dalam hati saudara. Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita mendampingi saudara dalam mewartakan kabar gembira keselamatan dalam hidup saudara. Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada malam ini sudah selesai.
Ya, mantap. Syukur ulang ini. Mana? Besok pagi saya akan membiar sakramen. Boleh. Bisa lihat. Oke. Sip. Kamu. Dia di Papua. Beradaptasi dengan Papua. Tanggal 26 saya ke sana ya? Iya. Apa? Oh, lainnya itu. Kita tidak harus semua di sana. Tetap jalan jadwal. Selamat Natal adik-adik. Ayo 1, 2, sekali lagi 1, 2. Ganti gaya 1, 2. Itu Raja Unik luar biasa, semoga sukses selalu dan lancar dalam segala. Sudah. Ya, selamat Natal. Saya Pastor Paroki Kristus Imam Agung Amadi Sanggala mengucapkan selamat Natal untuk semua umat dimanapun berada. Sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Amin. Untuk seluruh umat Kristiani yang merayakan Natal, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Tuhan tetap selalu menyertai kita. Dan semoga di tahun 2022 kita semua dapat melaksanakan tugas dan diberikan kelancaran di dalam segala hal. Tuhan memberkati. Buat seluruh umat Kristiani dimanapun mereka berada, selamat Hari Natal. Juga buat seluruh keluarga, sahabat dimanapun mereka berada, semoga damai dan kebahagiaan berada di antara kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Semoga di tahun yang akan datang memberikan kebahagiaan buat kita semua. Amin. Hai guys, Merry Christmas. Semoga damai Natal membawa sukacita bagi kita semua. Dadah.